Yo, what's up guys, and welcome back to Best Network YouTube channel. Sama gue Malvin, dan di video ini guys, kita bakal ngebahas nih sebuah portable projector baru lagi dari Anker. Ini adalah Nebula Apollo. Jadi ini adalah versi terbaru dari pocket projectornya Anker yang bentuknya bisa dibilang kayak seukuran kaleng Coca-Cola gitu guys. So, gue udah nyobain ini sama kurang lebih 2 minggu terakhir guys. Dan bisa dibilang ada beberapa hal yang baru, ada beberapa juga hal yang menurut gue mesti di-improve lagi. So, ya langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, yuk kita unboxing dulu guys Nebula Apollo ini. Nah, dilihat dari kotaknya, kita bisa langsung lihat kalau selling point utama dari proyektor ini adalah tingkat keterangannya yang 200 ANSI lumens. Ini guys, untuk di kelas Pico projector bisa dibilang adalah yang paling terang saat ini. Nah, bentuk proyektornya sendiri memang agak berbeda dari Nebula Capsule yang kayak kaleng Coca-Cola. Sekarang lebih mengkotak dan terdapat sebuah kayak kaca transparan di bagian atasnya. Nah, kemudian ada beberapa lagi gambar di bagian depan dan belakang untuk penggunaan si Nebula Apollo ini. Nah, ada juga fitur-fitur serta spesifikasi lengkap dari proyektor ini, dan tersedia juga guys aplikasi Nebula di smartphone kalian yang salah satu fungsinya itu bisa mengontrol proyektor ini. Jadi itu masih kurang lebih sama dengan versi sebelumnya. Oke, lanjut ke dalam boxnya, kita langsung disambut sama remote-nya guys, yang desainnya juga mengkotak. Untuk tombol-tombolnya juga kurang lebih sama versi sebelumnya. Kemudian selanjutnya, inilah dia guys, Nebula Apollo. Nah, build quality-nya masih solid banget guys, dengan bobotnya yang cukup terasa, tapi nggak berat-berat banget lah. Kemudian di bagian atas transparan tadi terdapat sebuah touch panel yang bodinya kayak dibuat dari plastik, tapi kerasanya tuh solid banget gitu. Di bagian bawahnya terdapat IR receiver, ada tombol switch untuk mengubah mode Bluetooth speaker dan juga untuk mode proyektor, sama tombol power. Nah, di bagian bawahnya lagi terdapat port HDMI, ada DC input untuk ngecas, dan juga ada port USB full size. Agak disayangkan guys, sekarang ngecasnya harus pakai charger DC 45 watt ini. Memang lumayan gede sih. Yang berikut adalah spesifikasi lengkap dari Nebula Apollo. Oke guys, so ini dia Nebula Apollo. Jadi apa sih bedanya sama Nebula Capsule yang kita baru review sekitar bulan Juli tahun lalu ya? Kalau dilihat sih ya pasti dari segi desainnya dulu aja. Kalau Nebula Capsule bentuknya kayak kaleng Coca-Cola, silinder kayak gitu. Kalau yang ini lebih mengkotak gitu guys, dan di bagian atasnya ini kayak pakai bahan plastik yang transparan, tapi memang bahannya juga solid banget. Gua cengin jempol lah, ini ganteng desainnya menurut gua. Nah, touch panel di bagian atas ini bisa dipakai untuk menjadi kayak touchpad gitu guys, atau mouse kalau lebih gampangnya untuk proyektor ini. Nah, fitur ini kepake banget karena di beberapa aplikasi kayak Netflix, kayak YouTube yang ada di proyektor ini itu merupakan aplikasi smartphone atau aplikasi tablet bisa dibilang. Jadi nggak gitu cocok ketika dioperasikan menggunakan remote-nya gitu guys. Nah, disinilah kepake fitur mouse tadi. Jadi dari segi pengoperasian jadi lebih user friendly, dan menurut gua jadi tambahan fitur yang menurut gua juga oke banget. Kemudian dari segi user experience, menurut gua sih overall udah oke banget, terutama cahayanya yang terang tadi guys, 200 ANSI lumens. Jadi misalnya kalian nonton scene-scene yang gelap, itu biasanya kurang kelihatan di versi sebelumnya, sekarang lebih jelas, lebih kelihatan, lebih hidup, dan overall jadi lebih enak ditonton. Walaupun resolusi gambarnya cuma 480p, menurut gua sih gambarnya jadi kelihatan tajam dan watchable banget karena tingkat keterangannya tadi yang bagus. Terdapat juga fitur horizontal dan vertical keystone correction yang membantu lurusin gambar secara otomatis kalau kalian taruh di permukaan yang agak miring gitu. Oke, lanjut dari segi suaranya. Nah, Anker sendiri memang terkenal sama speaker-speakernya mereka ya. Dan ini juga menurut gue termasuk oke banget. Walaupun sekarang suaranya tuh cuma 180 derajat guys. Jadi cuma dari samping, belakang, sama kanan itu nembak ke arah belakang. Dan dari segi volume, setelah gue tes sampai volume penuh pun, itu bisa dibilang buat ruangan yang ukurannya sedang itu lumayan cukup lah. Nah, tersedia juga fitur Bluetooth kalau kalian pengen connecting ini ke speaker Bluetooth yang lebih gede. Tapi sayangnya memang nggak ada fitur auxiliary atau port auxiliary di proyektor ini. Indotech, akhirnya setelah banyak banget TWS yang kita coba, gue pengen ngerekomendasiin guys ke kalian. Ini rangkumannya lah bisa dibilang ya. Jadi dari edisi budget dari 250.000 sampai ke edisi Sultan di atas 2 juta. Jadi setiap segmen harga gue akan versusin kurang lebih 2 rekomendasi gue yang bisa dibilang terbaik di kelasnya supaya kalian punya pilihan. Dan juga di akhir video guys akan ada surprise yang seru buat kalian. So yes, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go.
Oh ya guys, ada satu trik yang tadi gua sempat share, yaitu dari aplikasi Netflix-nya. Yang sebenarnya guys, karena tadi aplikasinya smartphone tadi bukan aplikasi TV, jadi kita bisa dibilang kayak download konten Netflix ya kalau kalian langganan ke dalam si proyektor ini, karena ada memori 8 GB internal yang bisa dipakai itu sekitar 5 GB. Dan nah gue coba download satu buah episode serial Netflix sekitar 1 jam lebih, itu sekitar 350 MB file size-nya. Jadi total ya kalian bisa download sekitar 15 episode dan bisa dinikmati di layar yang super gede 100 inci dengan Nebula ini. Nah, selain itu guys, ada fitur wireless mirroring yang di tahun 2020 ini udah jadi standar untuk sebuah pocket projector. Nah, ini gue ketemu beberapa kelemahan guys selama gue pakai. Sama kayak kasus yang gue ketemu pas gue review projector ViewSonic M1 Plus. Nah, projector ini lebih mudah mirroring ke device Apple, yaitu menggunakan fitur AirPlay. Jadi kalian bisa mirroring iPhone, iPad, sampai MacBook ke projector ini. Sedangkan untuk Android, gue menemukan kendala lagi guys ketika gue pengen mengaktifkan fitur mirroringnya. Trik yang kemarin gue temuin pas nge-review projector ViewSonic itu sekarang udah nggak bisa dipakai lagi. Akhirnya gue nyerah dan nggak nyobain lagi deh. Mungkin di beberapa device atau brand kayak Samsung yang pakai Miracast itu kemungkinan bisa, tapi gue belum sempat coba. Nah, selain itu ada beberapa hal kecil lagi yang menurut gue agak ngeganjel guys. Pertama adalah dari segi charging portnya tadi. Seperti yang kalian lihat di awal gue bilang Nebula Apollo ini menggunakan charger DC inputnya atau adaptor yang kecil gitu. Ukuran chargernya sendiri lumayan gede kayak ukuran charger MacBook kayak gitu. Jadi dia nggak pakai micro USB kayak yang ada di Nebula Capsule sebelumnya. Jadi kalian harus bawa satu buah kabel ekstra, satu buah charger itu buat ngecas si proyektor ini. Walaupun demikian guys, baterainya sendiri menurut gua termasuk ya cukup oke lah, sekitar 4 jam sesuai dengan klaimnya si Anker juga. Nah kemudian guys, ada satu lagi yang paling krusial menurut gua dari segi penggunaan yang agak ganjel adalah si permasalahan standnya ini guys. Jadi ada kayak quarter thread buat kalian masukin ke tripod, dan gua sendiri pasti pakai Gorilapod yang ada di belakang ini guys untuk bikin proyektor ini berdiri posisinya lebih enak, bisa tilt ke atas atau sedikit tilt ke bawah. Nah kalian mesti ganjel gitu guys pakai sesuatu biar proyektornya menghadap ya ke atas atau ke bawah. Andai aja sih desainnya pakai model yang stand kayak ada ViewSonic M1 Plus kayak gitu yang ada stand bawaannya, gua rasa proyektor ini bakalan perfect banget. Alright, so guys, itu tadi review Best Indotech buat pocket projector Nebula Apollo. Menurut gua sih kalau gua simpulin, proyektor ini bisa dibilang proyektor mini yang terbaik dari segi kualitas gambar dan cahayanya yang terang tadi. Namun dari segi convenience sedikit kurang karena kita harus kayak bawa Gorilapod buat standnya, juga harus bawa chargerannya yang lumayan gede. Ya kalau kalian don't mind sama kondisi tadi sih, gue bakal ngerekomenin kalian pakai proyektor ini. Tapi ya balik lagi, harganya juga nggak main-main guys. Ini harganya sekitar 7,999 juta rupiah dan available di iBox di seluruh Indonesia. Dan ya balik lagi sih, memang proyektor ini didesain buat kalian yang sering aktivitas outdoor dan sering ya mungkin camping atau sering butuh presentasi on the go. Oke, thank you so much guys yang udah nonton sampai videonya habis ini. Boleh dong klik tombol jempol ke atas kalau kalian suka dengan videonya. Subscribe juga ke Best Indotech YouTube channel buat konten tech and gadget yang ada di Indonesia. Kalau ada pertanyaan boleh langsung aja ditulis di kolom comment section di bawah. Dan itu aja, nama gue Malvin. I'll see you guys on my next video. Ciao. Berat juga sih pegangnya.